kekejaman Muhammad terhadap anjing. Pada satu ketika Eizaburo Ueno, seorang profesor di Universitas Tokyo di Jepang mengadopsi Hachiko, seekor anjing. Tidak lama kemudian, Hachiko, atau Hachi panggilannya, dan tuannya yang baru menjadi best friends. Prof. Eizaburo mencintai anjingnya di atas segalanya dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Keduanya menjadi tidak terpisahkan. Hachiko mempunyai kebiasaan mengantar tuannya pergi kerja di pagi hari sampai di stasiun kereta Shibuya dan menjemputnya pada sore harinya sekembalinya Profesor Eizaburo dari kerja. Pada tanggal 21 Mei 1925, Hachiko seperti biasanya menunggu di stasiun kereta Shibuya untuk menunggu tuannya pulang dari kerja. Namun sayangnya pada hari itu Eizaburo mengalami stroke di tempat kerjanya dan meninggal. Kemudian Hachiko diambil oleh seorang tukang taman. Tapi selama sisa 10 tahun hidupnya, dia tetap pergi ke stasiun Shibuya setiap pagi dan sore pada waktu yang sama. Dia diam di sana untuk beberapa jam untuk menunggu kedatang tuannya yang tidak pernah kembali. Pada tahun 1932, sebuah surat kabar ternama di Jepang mengangkat cerita ini sehingga membuat Hachiko terkenal di seluruh Jepang. Orang-orang mulai memanggilnya Chuken Hachiko, yang berarti Hachiko, anjing yang setia. Hachiko meninggal pada tanggal 8 Maret tahun 1935 di dekat stasiun kereta Shibuya. Sampai saat ini sebuah patung didirikan dekat stasiun kereta Shibuya untuk mengenang kesetiaannya. Masih banyak cerita lain tentang kesetiaan seekor anjing terhadap tuannya, seperti Sully, anjing dari George W. Bush, mantan Presiden Amerika. Namun sayangnya Muhammad sedemikian benci terhadap anjing sehingga suatu saat dia pernah memerintahkan agar setiap anjing dibunuh di seluruh penjuru Madinah. Bahkan anjing seorang wanita Badui yang setia mengikuti tuannya pun ikut dibunuh. Telah bercerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya membunuh anjing, lalu beliau mengutus orang ke seluruh penjuru Madinah untuk membunuh anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya membunuh anjing. Lantas kami pergi ke seluruh penjuru kota sehingga kami tidak meninggalkan seekor anjing pun melainkan kami membunuhnya. Bahkan kami membunuh seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya, yaitu anjingnya seorang wanita Badui. Ternyata perintah Muhammad untuk membunuh semua anjing mendapatkan keberatan dari salah satu sahabat, Abu Hurairah, yang memiliki ladang pertanian dan memerlukan anjing untuk menjaganya. Sehingga akhirnya Muhammad merevisi perintahnya tersebut dengan mengecualikan anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan ternak dan tanah pertanian. Telah menceritakan Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya membunuh anjing kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga hewan ternak. Dikatakan kepada Ibnu Umar, sesungguhnya Abu Hurairah pernah berkata, atau anjing untuk menjaga tanaman pertanian. Maka Ibnu Umar berkata, karena Abu Hurairah memiliki ladang. Sedemikian bencinya Muhammad terhadap anjing, bahkan sampai melarang orang untuk memakan uang hasil keuntungan dari anjing, dan bahkan menyamakannya dengan uang hasil pelacuran dan syirik dari dukun. Apakah salahnya anjing sampai-sampai dibenci sedemikian rupa oleh Muhammad? Telah menceritakan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dan dukun dan pelacur. Telah menceritakan Aun bin Juhaifah dari bapaknya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat al-washimah, wanita yang mentato, dan al-mustahushimah, wanita yang meminta untuk ditato, orang yang memakan riba, dan orang yang memberi dari hasil riba.
Dan beliau juga melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing dan pelacur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar. Untuk membela sang nabi, maka banyak alasan yang dibuat oleh kaum muslim tentang mengapa Muhammad ingin membunuh anjing-anjing tersebut. Dari alasan banyaknya anjing ketika itu yang menyebabkan penyakit rabies atau anjing gila sampai masalah najisnya air liur dari anjing. Kaum muslim percaya hanya berdasarkan perkataan Muhammad saja bahwa air liur anjing itu najis, padahal tidak satu pun ayat Quran yang menyatakan anjing itu najis. Dan para pakar Islam berusaha membenarkan perkataan Muhammad itu dengan beralasan bahwa air liur anjing banyak mengandung bakteria. Padahal air liur kucing ataupun manusia pun mengandung banyak bakteria dan tidak lebih baik dari air liur anjing. Tapi mengapa Muhammad hanya memerintahkan anjing saja yang dibunuh tapi tidak kucing atau binatang yang lainnya? Padahal uang dari hasil penjualan kucing pun sama statusnya dengan uang hasil penjualan anjing. Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ayyan, telah menceritakan kepada kami Makil dari Abu Az-Zubair. Dia berkata, saya bertanya kepada Jabir Menge, nah, uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing. Dia menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan seperti itu. Tapi ternyata nasib kucing sedikit lebih bagus daripada nasib para anjing yang harus dibunuh. Dan kalau kita meneliti hadis lebih jauh lagi, maka kita akan tahu alasan sebenarnya mengapa Muhammad memerintahkan anjing-anjing dibunuh. Bukanlah karena ketakutannya akan penyakit rabies, namun ternyata suatu ketika malaikat Jibril membatalkan janjinya dengan Muhammad karena sang malaikat ternyata takut akan anjing. Sehingga semenjak dari peristiwa itu, Muhammad membenci anjing. Telah menceritakan Maimunah bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan diam karena susah dan sedih. Maimunah berkata, ya Rasulullah, aku heran melihat sikap Anda sehari ini. Apa yang telah terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril berjanji akan datang menemuiku malam tadi, ternyata dia tidak datang. Ketahuilah, dia pasti tidak menyalahi janji denganku. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kelihatan susah dan sedih sehari itu. Kemudian beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur kami, lalu beliau menyuruh keluarkan anak anjing itu. Kemudian diambilnya air lalu dipercikinya bekas-bekas tempat anjing itu. Ketika hari sudah petang, Jibril datang menemui beliau. Kata beliau kepada Jibril, Anda berjanji akan datang pagi-pagi. Jibril menjawab, benar. Tetapi kami tidak dapat masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar. Pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya membunuh semua anjing, sampai anjing penjaga kebun yang sempit. Tetapi beliau membiarkan anjing penjaga kebun yang luas. Namun nampaknya Muhammad lupa kalau untuk mendidik seekor anjing menjadi anjing penjaga atau pemburu harus melewati masa-masa anjing najis yang seharusnya sudah dibunuh duluan. Hukum Allah agaknya telah dikacaukan Muhammad dengan selera pribadinya yang memang tidak menyukai anjing dan gambar lukisan, lonceng, dan musik. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah menceritakan kepada kami Rauh. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur telah mengabarkan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia pernah menden. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami supaya membunuh anjing, bahkan anjing milik seorang wanita Badui yang selalu mengiringinya kami bunuh juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh anjing seperti itu, namun beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam dengan 2 titik putih di keningnya.
karena anjing itu adalah jelmaan dari setan. Lagi-lagi dari hadis di atas kita bisa melihat bagaimana kekonyolan Muhammad yang menyatakan bahwa anjing hitam dengan 2 titik putih di keningnya merupakan jelmaan setan. Apakah kaum muslim masih mau mempercayai perkataan Muhammad ini? Kekejaman Muhammad terhadap anjing ternyata tidak berhenti di situ saja. Namun Muhammad masih belum merasa puas karena kegagalannya bertemu malaikat yang disebabkan oleh karena seekor anjing. Maka Muhammad menambah kutukannya lagi kepada setiap orang yang memelihara anjing bukan anjing pemburu ataupun penjaga, maka setiap harinya akan dikurangi 2 qiraat. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang 2 qiraat setiap harinya. Hal ini mengukuhkan pendapat para ahli bahwa Islam sesungguhnya hadir tanpa teologi. Menurut Muhammad, memelihara anjing penjaga atau pemburu tidak masalah. Memelihara anjing biasa, maka akan berkurang 2 qiraat setiap hari. Matematika Muhammad ini salah kaprah, karena bagaimanapun kehidupan anjing dimulai dengan anjing biasa sebelum bisa dilatih jadi anjing penjaga atau pemburu. Katakanlah misalnya diperlukan latihan selama 6 bulan sejak usia 6 bulan. Maka si pemilik anjing jaga bagaimanapun akan otomatis terkuras 2 qiraat sehari selama setahun, sama dengan 730 qiraat. Dan anjing jaga yang dihasilkan itu toh tidak bisa mengembalikan qiraat yang terkuras karena Allah juga tidak mempahalakannya. Jadi kenapa Muhammad memberi kemudahan bagi seseorang untuk terkena pengurangan sekian qiraat yang tak bisa ditebus lagi? Allah yang kasih dan benar tidak pernah menghukum orang dengan cara terbalik, yaitu mengkorting perbuatan baik dari seseorang, sekalipun ia yang terjahat sekalipun. Perbuatan baik adalah perbuatan baik, dan itu adalah fakta, dan Allah tak perlu menggelapkan atau mengecil-ngecilkannya. Namun Allah cukup menambahkan porsi azab kepada seseorang yang jahat menurut keadilannya. Bukan saja matematika Muhammad yang tidak jalan, namun Muhammad juga ternyata seorang antagonis dengan diri sendiri dan dengan Allah. Anjing yang najis tapi sekarat karena kehausan, rupanya mendapat belas kasihan Allah. Pada saat biasa anjing ini najis menurut Muhammad, harus dibunuh. Tetapi pada saat anjing menderita, Allah malahan melimpahkan berkatnya bagi siapa saja yang menolong anjing tersebut. Dosa setingkat pelacuran pun Allah hapuskan. Dan ini diketahui oleh Muhammad. Telah menceritakan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing. Anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu. Aneh, Allah memang mengasihi anjing yang Dia ciptakan sendiri, khususnya yang menderita. Ini tentu masuk akal. Tetapi Muhammad memerintahkan untuk membunuh anjing yang Allah ciptakan. Sebaliknya orang yang najis, pelacur Yahudi, bahkan mendapat pahala dari Allah ketika ia menyelamatkan, bukan membunuh anjing najis yang sedang sekarat. 2 kenajisan diampuni Allah seketika di sini. Jadi ada yang salah secara antagonistis di sini. Muhammad terhadap dirinya, atau terhadap Allahnya, atau salah kaprah semuanya. Sahabat-sahabat Nabi dan kaum muslim kini ikut-ikut salah tingkah, karena tidak berani bertanya. Lalu harus bagaimana? Haruskah sesudah anjing itu tidak haus lagi, ia lalu dibunuh? Lalu bagaimana nasib orang buta yang memerlukan bantuan anjing untuk dapat meneruskan hidupnya? Bagaimana dengan anjing-anjing pelacak?
Apakah kaum muslim masih terus akan membamkan kepalanya di dalam pasir seperti burung unta tentang kekonyolan-kekonyolan Muhammad ini?